Berikut adalah cerita mistis 6 pintu menuju istana Nyai Roro Kidul yang bisa kamu gunakan untuk konten horor, legenda urban, atau cerita spiritual Jawa. Cerita ini dibumbui dengan horor misteri dan nuansa gaib khas pantai selatan. 6 pintu menuju istana Nyai Roro Kidul. Di balik debur ombak pantai selatan, tersembunyi sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Sebuah legenda kuno menyebutkan bahwa istana Nyai Roro Kidul, sang ratu pantai selatan, tidak bisa dimasuki sembarang manusia. Hanya mereka yang terpilih atau terpanggil, yang mampu melewati 6 pintu gaib, menuju istananya yang megah dan mistis di dasar samudra. Pintu pertama, Gerbang Asap Kemenyan. Pintu ini hanya bisa dibuka melalui ritual khusus yang dilakukan di malam Jumat Kliwon. Asap dari dupa dan kemenyan yang dibakar akan membentuk simbol pusaran, menandakan terbukanya gerbang. Siapapun yang masuk harus berjalan mundur sambil menunduk, sebagai tanda penghormatan. Di balik pintu ini, roh-roh penjaga mulai mengawasi niat sang pejalan. Pintu kedua, Lorong Pasir Berdarah. Setelah melewati gerbang pertama, seseorang akan tiba di padang pasir yang tak berujung. Di sini, setiap langkah meninggalkan jejak merah seperti darah. Lorong ini menguji niat dan keberanian. Mereka yang ragu akan disesatkan dan berputar-putar, tanpa arah hingga arwah mereka tertinggal di sana selamanya. Pintu ketiga, Cermin Jiwa. Di tengah padang itu berdiri sebuah cermin raksasa. Tak bisa dilewati kecuali seseorang menghadapi bayangan terdalam dalam dirinya. Semua dosa, ketakutan, dan niat tersembunyi akan dipantulkan. Jika seseorang tidak jujur pada dirinya sendiri, pintu tidak akan terbuka. Bahkan bisa jadi ia ditelan oleh cermin itu, terjebak sebagai pantulan selama-lamanya. Pintu keempat, Gerbang Tangisan. Di sini terdengar tangisan perempuan dari segala arah. Tempat ini dijaga oleh roh para wanita yang pernah menjadi korban pesugihan Lat Selatan. Mereka menggoda, merayu, dan mencoba menyesatkan. Untuk melewati pintu ini, seseorang harus menahan emosi, tidak terpengaruh, dan terus melantunkan doa sebagai pelindung jiwa. Pintu kelima, Samudra Tanpa Dasar. Seseorang kemudian akan dibawa ke sebuah danau gaib, tenang di permukaan namun menyimpan kekuatan luar biasa. Untuk melewatinya, ia harus menyelam tanpa alat, tanpa nafas, dan membiarkan dirinya ditelan oleh air. Hanya mereka yang mau menyerahkan ego dan kehidupan dunia yang bisa sampai ke seberang. Ini adalah ujian paling berbahaya. Pintu keenam, Gerbang Emas Istana Lal. Pintu terakhir dijaga oleh 2 naga besar yang disebut sebagai naga penjaga selatan. Pintu ini hanya terbuka jika seseorang benar-benar diundang oleh Nyai Roro Kidul. Mereka yang nekat memaksa masuk tanpa izin akan dihempaskan kembali ke dunia nyata dalam keadaan tidak waras. Bahkan mungkin tubuhnya hilang namun jiwanya tertahan di alam gaib. Pintu ketiga, Cermin Jiwa. Bagian dari seri 6 pintu menuju istana Nyai Roro Kidul, di mana Arta harus menghadapi musuh terbesar, dirinya sendiri. Episode 3, Pintu ketiga, Cermin Jiwa. Setelah berhasil melewati lorong pasir berdarah, Arta berdiri di depan gerbang batu tua yang menjulang tinggi. Aksara Jawa kuno menyala samar di atas gerbang, terbaka oleh batin. Aja Duma, Aja Gumunggung, jangan sombong, jangan merasa paling benar. Udara di sekitarnya dingin, tapi bukan dingin biasa. Ini seperti menusuk tulang, membuat tubuh Arta menggigil meski tidak ada angin. Ia tahu, inilah pintu ketiga. Cermin Jiwa, ujian paling mengerikan. Bukan karena makhluk halus, tapi karena disinilah diri sendiri menjadi lawan paling nyata. Ruang cermin tanpa bayangan. Begitu melangkah masuk, Arta tiba di sebuah ruangan luas. Dindingnya terbuat dari cermin-cermin besar, tak berbingkai. Berdiri menjulang hingga ke langit-langit gelap. Tak ada pantulan dirinya. Ia mendekat ke salah satu cermin, tapi kosong. Seolah ia tak pernah ada. Ia berbalik, namun semua cermin di ruangan itu tetap tak memantulkan bayangannya. Tiba-tiba, Cetiera kakak-kakak, suara cermin retak terdengar. Di satu sisi, sebuah cermin retak dan mulai menunjukkan sesuatu. Bukan Arta, tapi versi dirinya yang berbeda. Pertemuan dengan bayangan gelap.
Dari balik cermin, keluar sosok Artatapi dengan mata hitam legam. Wajah lebih pucat, dan senyum sinis yang menyeringai mengerikan. Aku adalah kau yang kau sembunyikan, katanya datar. Aku adalah amarahmu, keinginanmu yang kau kubur, ketamakanmu, dendammu, luka batinmu, dan akulah yang paling jujur. Arta gemetar. Ia tahu, ini adalah bayangan jiwanya, yang selama ini ia hindari dan tekan dalam latihan spiritualnya. Sosok gelap itu mulai mengejek. Kau bilang mencari kebenaran, tapi kau hanya ingin pengakuan. Kau ingin sampai ke Istana Ratu Selatan, bukan demi ilmu, tapi demi kekuatan. Kau bukan siapa-siapa tanpa topeng kesucianmu. Arta terdiam. Hatinya panas. Tapi ia tahu, melawan dengan kemarahan hanya akan memperkuat bayangan itu. Pertarungan tanpa senjata. Bayangan Arta mengangkat tangan, dan tiba-tiba dari langit turun tombak api. Ia menyerang. Arta berguling, menghindar. Tapi tiap kali ia melawan, sosok itu menjadi lebih besar dan kuat. Tombak itu menancap ke tanah, menimbulkan ledakan kecil. Cermin-cermin lain pecah, memperlihatkan lebih banyak versi dirinya yang lemah. Pengecut, penakut, serakah. Arta jatuh tersungkur. Ia tidak bisa menang. Lalu ia teringat satu hal. Menerima dan memaafkan. Ia bangkit, melepaskan semua perlawanan. Lalu berjalan mendekat ke bayangannya dengan tangan terbuka. Aku tak ingin membunuhmu. Kau adalah bagian dariku. Tapi aku takkan membiarkanmu menguasai diriku lagi. Bayangan itu menjerit. Lalu mulai retak bukan karena dibunuh, tapi karena diterima. Cermin utama memantulkan kembali bayangan Arta. Kali ini utuh. Ia bisa melihat dirinya sendiri. Dan tersenyum. Pintu ketiga cermin jiwa. Bagian dari seri 6 pintu menuju Istana Nyai Roro Kidul. Di mana Arta harus menghadapi musuh terbesar. Dirinya sendiri. Episode 3. Pintu ketiga cermin jiwa. Setelah berhasil melewati lorong pasir berdarah, Arta berdiri di depan gerbang batu tua yang menjulang tinggi. Aksara Jawa kuno menyala samar di atas gerbang. Terbaka oleh batin. Aja Duma, Aja Gumunggung, jangan sombong, jangan merasa paling benar. Udara di sekitarnya dingin, tapi bukan dingin biasa. Ini seperti menusuk tulang, membuat tubuh Arta menggigil meski tidak ada angin. Ia tahu, inilah pintu ketiga. Cermin jiwa, ujian paling mengerikan. Bukan karena makhluk halus, tapi karena disinilah diri sendiri menjadi lawan paling nyata. Ruang cermin tanpa bayangan. Begitu melangkah masuk, Arta tiba di sebuah ruangan luas. Dindingnya terbuat dari cermin-cermin besar, tak berbingkai. Berdiri menjulang hingga ke langit-langit gelap. Tak ada pantulan dirinya. Ia mendekat ke salah satu cermin, tapi kosong. Seolah ia tak pernah ada. Ia berbalik, namun semua cermin di ruangan itu tetap tak memantulkan bayangannya. Tiba-tiba, Cetiera kakak-kakak, suara cermin retak terdengar. Di satu sisi, sebuah cermin retak dan mulai menunjukkan sesuatu. Bukan Arta, tapi versi dirinya yang berbeda. Pertemuan dengan bayangan gelap. Dari balik cermin, keluar sosok Artatapi dengan mata hitam legam. Wajah lebih pucat, dan senyum sinis yang menyeringai mengerikan. Aku adalah kau yang kau sembunyikan, katanya datar. Aku adalah amarahmu, keinginanmu yang kau kubur, ketamakanmu, dendammu, luka batinmu, dan akulah yang paling jujur. Arta gemetar. Ia tahu, ini adalah bayangan jiwanya, yang selama ini ia hindari dan tekan dalam latihan spiritualnya. Sosok gelap itu mulai mengejek. Kau bilang mencari kebenaran, tapi kau hanya ingin pengakuan. Kau ingin sampai ke Istana Ratu Selatan, bukan demi ilmu, tapi demi kekuatan. Kau bukan siapa-siapa tanpa topeng kesucianmu. Arta terdiam. Hatinya panas. Tapi ia tahu, melawan dengan kemarahan hanya akan memperkuat bayangan itu. Pertarungan tanpa senjata. Bayangan Arta mengangkat tangan, dan tiba-tiba dari langit turun tombak api. Ia menyerang. Arta berguling, menghindar. Tapi tiap kali ia melawan, sosok itu menjadi lebih besar dan kuat. Tombak itu menancap ke tanah, menimbulkan ledakan kecil. Cermin-cermin lain pecah, memperlihatkan lebih banyak versi dirinya yang lemah. Pengecut, penakut, serakah. Arta jatuh tersungkur. Ia tidak bisa menang.
Lalu ia teringat satu hal, menerima dan memaafkan. Ia bangkit, melepaskan semua perlawanan. Lalu berjalan mendekat ke bayangannya dengan tangan terbuka. Aku tak ingin membunuhmu, kau adalah bagian dariku. Tapi aku takkan membiarkanmu menguasai diriku lagi. Bayangan itu menjerit, lalu mulai retak bukan karena dibunuh, tapi karena diterima. Cermin utama memantulkan kembali bayangan Arta, kali ini utuh. Ia bisa melihat dirinya sendiri, dan tersenyum.